Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang betapa pengaruh dari pemikiran Imam Khomeini terkait wilayatul faqih atau konsep ketatanegaraan di dalam Republik Islam Iran itu dapat bertahan sampai sekarang dan tidak mampu dibendung bahkan oleh Zionis Amerika dan NATO. Nah, menarik untuk kita kaji lebih dalam sisi lain atau the other side dari Imam Khomeini melalui dimensi-dimensi yang jarang dibahas dalam publik. Kalau pemikiran filsafat dan politiknya itu sudah sangat banyak dibahas dalam beberapa buku. Tetapi mengenai kehidupan pribadi sang imam itu masih sangat jarang. Olehnya itu, mari kita akan bahas kehidupan pribadi atau biografi dari Imam Khomeini melalui buku yang ditulis oleh Hamid Algar yang berjudul Potret Kehidupan Sehari-hari Imam Khomeini. Nah, Imam Khomeini seperti yang kita ketahui telah wafat pada tanggal 3 Juni 1989, di mana setelah beliau wafat kemudian digantikan oleh rahbar selanjutnya atau the Great Supreme Leader, dalam hal ini adalah Said Ali Khamenei yang sampai sekarang sudah hampir 30-an tahun lebih itu memimpin Republik Islam Iran. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang kompilasi dari kisah-kisah kehidupan pribadi dari Ayatullah Imam Khomeini, dan kemudian kita akan melihat sudut pandang dari berbagai dimensi kehidupan Imam Khomeini itu sendiri. Ini mungkin setara dengan biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams ataupun biografi-biografi besar dari tokoh-tokoh lainnya. Kenapa kita penting untuk membahas biografi, apalagi biografi dari para tokoh besar? Karena menurut Thomas Carlyle sebagai seorang sejarawan, bukan penyuka sejarah, tapi sejarawan, nyatakan bahwa sejarah adalah biografi dari tokoh-tokoh besar. Sehingga mempelajari biografi dari tokoh-tokoh besar secara tidak langsung berarti mempelajari dari sejarah dunia itu sendiri. Kita akan memasuki potret pertama dalam kehidupan Imam Khomeini, yaitu pembahasan tentang imam dan kehidupan rumah tangganya. Yaitu bagaimana imam di dalam buku ini yang ditulis oleh Hamid Algar menjelaskan tentang kelembutan dan rasa hormat sang Imam Khomeini di dalam keluarga. Misalnya penghormatannya terhadap istrinya. Tidak pernah satu kali pun Imam Khomeini itu dalam tanda kutip memerintah atau menyuruh istrinya bahkan sesederhana menyapu dan mencuci piring. Imam Khomeini mencuci piringnya sendiri padahal beliau adalah the Great Supreme Leader atau pemimpin tertinggi dari sebuah negara yang sangat kuat pengaruhnya sampai sekarang. Ia juga tidak mau dilayani selama 60 tahun pernikahannya, bahkan sesederhana mengambil air minum. Ini mungkin sangat kontras dalam kehidupan kita sehari-hari Indonesia. Misalnya, ketika saya mendengar podcast dari Panji Pragiwaksono, ada satu kasus di mana seorang suami tega membacok tangan istrinya hanya karena istrinya menolak untuk disuruh ambilkan air minum atau makanan. Nah, konteksnya adalah bahwa sang imam walaupun merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah negara yang besar, dalam kehidupan pribadinya tetap berperilaku secara mandiri. Bahkan ketika dia ingin menulis dan mengambil pena, ia harus turun ke tangga hanya untuk mengambil pena tersebut. Pada dimensi lain kehidupan Imam Khomeini, misalnya ketika Khomeini berhadapan dengan anak-anak, Imam Khomeini menunjukkan rasa cinta yang sangat luar biasa. Bahkan suatu ketika Imam Khomeini itu rela menunggu seorang anak yang ingin mencium kening dari Imam Khomeini tersebut. Itu artinya Imam Khomeini sangat menghormati kedudukan seorang anak-anak. Nah, Imam Khomeini bahkan mencium anak-anak walaupun anak tersebut itu dalam kondisi yang kotor. Nah, pada dimensi lain misalnya Imam Khomeini, ketika kita berbicara Imam Khomeini dengan pengaruhnya pada perempuan atau kedudukan perempuan, bahkan ada buku Imam Khomeini yang berjudul Kedudukan Wanita di dalam Al-Quran. Bukan hanya secara teoritis Imam Khomeini membahas kedudukannya, tetapi ia implementasikan di dalam lapangan perbuatan atau kehidupan sehari-hari. Misalnya Imam Khomeini menyatakan bahwa ada berpakaian pada perempuan itu harus diperhatikan baik, misalnya mengenai penggunaan cadar atau jilbab. Cadar yang dimaksud di sini bukan berarti seperti yang kita pahami di Indonesia cadar ya tertutup semua, hanya menyisakan mata. Cadar dalam pengertian misalnya di budaya Iran itu dapat kita lihat misalnya pada pembawa acara wanita yang baru-baru viral
ketika rudal Israel itu menembakkan senjatanya ke kantor berita IRIB, ia tetap membawakan berita tersebut. Nah, itulah penampilan cadar di Iran, atau konteksnya misalnya kayak jilbab besar atau jilbab syar'i, itu yang dimaksud cadar. Bukan berarti jilbab yang tertutup, karena kalau jilbab yang tertutup itu namanya burqa. Nah, selain itu, peran ibu menurut Imam Khomeini itu sangat besar dalam menentukan tumbuh kembang seorang anak. Imam Khomeini bahkan mengatakan bahwa ketika seorang ibu itu dapat mendidik seorang anak dengan baik, ia artinya mendidik sebuah pengabdi terhadap masyarakat. Sehingga menurut Imam Khomeini, mendidik seorang anak yang sangat bergantung pada kasih sayang seorang ibu itu artinya mendidik masyarakat. Atau dengan kata lain, peran seorang ibu adalah tiang bagi peradaban di tengah-tengah masyarakat. Nah, imam bukan hanya mencintai anak muda atau berkasih sayang kepada keluarganya atau perempuan, tetapi juga kepada pemuda. Nah, bahwa Imam Khomeini pernah menyatakan bahwa manfaatkanlah masa muda kita untuk kebaikan. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa apapun yang hendak kau lakukan, kerjakanlah selagi di waktu muda. Karena ketika di usia tua, kita hanya akan tidur dan berkeluh kesah. Lihatlah misalnya orang-orang tua kita yang di usia tuanya itu lebih banyak berkeluh kesah karena memang tabiatnya sudah seperti itu. Nah, sehingga Imam Khomeini menyarankan kita untuk belajar saat muda, bekerja saat muda, dan beribadah saat muda. Sehingga habituasi seperti itu akan terbentuk dan mengeras, menguat menjadi buah karakter. Bahkan Imam Khomeini juga menjelaskan tentang keseimbangan hidup, bahwa ia tidak akan menukar 1 jam waktunya untuk bersenang-senang untuk belajar. Dan ia sebaliknya juga tidak akan menukar waktunya untuk 1 jam dalam belajar untuk bersenang-senang. Dalam artian harus ada keseimbangan. Misalnya di hari libur, ya 1 jam itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk senang-senang atau liburan. Nah, imam dalam konteks kemasyarakatan itu kita ketahui bahwa sangat tinggi rasa solidaritas dan empatinya kepada rakyat. Khususnya misalnya dalam konteks melayani tamu. Dalam beberapa case atau dalam beberapa pengalaman penceritaan dari orang-orang terdekat Imam Khomeini bahkan memperpendek waktu ziarah ketika dia berziarah dan membacakan doa di makam untuk pulang lebih dahulu menyapu dan mempersiapkan rumahnya yang ingin dikunjungi oleh teman-temannya yang ingin bertamu. Nah, di sisi lain Imam Khomeini juga merasa bahwa kedudukannya dengan tentara itu ya setara. Misalnya ketika perang Iran-Irak pada 1980 sampai 1988. Sehingga ia menyatakan bahwa saya tidak akan pindah ke tempat aman karena posisi saya dengan tentara atau kedudukan saya dengan tentara itu setara. Ketika tentara mati atau saya yang mati itu tidak ada bedanya. Mungkin ini berbeda dengan konteks kita Indonesia. Ya, para pejabat itu harus disimpan di tempat yang aman. Kalau perlu di bunker misalnya kayak di Israel. Nah, Imam Khomeini itu menolak untuk pindah ke tempat yang aman. Dia merasa bahwa dia harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya walaupun dia adalah the great supreme leader. Nah, ketika Imam diasingkan sebelum Revolusi Islam Iran 1979, ia kan berapa kali diasingkan baik dalam negeri, di Irak, sampai ke Paris. Ketika ia diasingkan di Paris, orang yang mengawasi atau menjaga Imam Khomeini itu mengukur waktunya berdasarkan kegiatan Imam Khomeini sehari-hari. Kalau Imam Khomeini sudah bangun, itu artinya sudah jam 8. Kalau Imam Khomeini kemudian ke taman, itu sudah jam sekian dan seterusnya. Itu artinya Imam Khomeini sangat tepat waktu. Di sisi lain, walaupun ia tinggal di Prancis dalam pengasingannya, ia sangat menghormati tetangganya. Jadi ketika ia mendapati hari Natal di Prancis, ia kemudian mengirimkan bunga dan manisan kepada tetangganya. Bahkan ada satu kutipan dari Imam Khomeini bahwa ketika kita melewati gereja dan dalam hati kita merasa bahwa kita lebih selamat atau lebih mulia dibandingkan orang yang berada dalam gereja, di saat itulah kita tidak akan pernah mencium bau surga. Kenapa? Karena kita merasa congkak dalam religiusitas kita. Nah, ketika di Paris ini Imam Khomeini banyak menulis surat-surat dan merekam ceramah-ceramah beliau. Walaupun ia jauh dengan rakyatnya, tetapi para pengikutnya itu mengakses ceramah beliau dan kemudian mentekstualisasi ceramah tersebut, yang mana sekarang kita dapati menjadi buku-buku. Misalnya buku Politik Pemikiran dalam Pemerintahan Islam. Itu merupakan hasil ceramah beliau. Sehingga Revolusi Islam Iran 1979 juga biasa disebut sebagai revolusi pita kaset. Karena banyak hasil ceramah dari para
ayatullah atau para mullah, misalnya Mutahari ataupun pemikir yang sekuler, misalnya Ali Shariati. Nah, ini merupakan bagian dari menjaga tradisi Islam. Bahkan di Prancis, ketika bulan Muharram, dalam hal ini hari Asyura, Imam Khomeini juga memperingati hari Asyura walaupun dia di Prancis. Ini poin penting, mengingat bahwa even kita jauh di kampung halaman kita, kita harus tetap mempraktekkan ibadah kita, tetap harus menghargai orang-orang yang ada di sana. Bahkan di dalam video terbaru Rocky Gerung menyebutkan bahwa Imam Khomeini mempelajari pemikiran Marxis itu ketika dia diasingkan di Prancis. Dia membaca buku-buku Marxis ketika dia di Prancis. Nah, Imam Khomeini dalam melihat revolusi ketika dia dipulangkan 1979, yang uniknya 1979 ini ketika ia dipulangkan, itu ditemani oleh salah satu wartawan asal Indonesia. Namanya adalah Nasir Makara, yang mana ia menulis buku tentang Iran. Kemarin dia baru-baru diwawancarai di salah satu podcast. Teman-teman bisa baca bukunya secara gratis di Ipusnas tentang revolusi Iran yang ditulis oleh Nasir tadi, yaitu wartawan asal Indonesia. Dia satu pesawat ke Iran pada waktu itu sehingga dia bisa melihat Imam Khomeini dari dekat dan mewawancari Imam Khomeini. Yang menurut ia ketika dia diwawancarai oleh Helmi Yahya merupakan pengalaman terbaik dalam hidupnya yang mengubah pandangannya terhadap negara Iran. Nah, momen kemenangan ketika 1979 ini Februari disiarkan di radio televisi. Di saat itu pula Imam Khomeini sontak bertepuk tangan dan sangat bergembira, yang sangat jarang sekali dilihat karena orang-orang tahu bahwa Imam Khomeini sangat tenang, pembawaannya pendiam dan sangat berwibawa. Nah, di sisi lain dia sangat rendah hati pada keluarga syahid. Pada suatu waktu misalnya ada seorang syahid yang martir, yang mana ibunya sangat ingin bertemu dengan Imam Khomeini. Imam Khomeini menolak untuk menemui siapapun sebelum bertemu dengan ibu dari seorang syahid tersebut. Nah, di sisi lain Imam Khomeini juga memiliki firasat kepemimpinan yang sangat dalam, atau bisa kita kaitkan dengan ilmu mistisisme atau ilmu kegaiban dari Imam Khomeini, yang mana ia seringkali memberikan perhatian khusus kepada Ayatullah Khamenei atau rahbar yang kita kenal sekarang. Yaitu ketika ia ingin bertemu dengan banyak orang, ia lebih menekankan pertemuan tersebut atau lebih memberikan porsi yang lebih banyak kepada pertemuan pada Ayatullah Ali Khamenei. Inilah yang kemudian dicoba dianalisis oleh para pengikutnya sepeninggal beliau, bahwa ternyata firasat kepemimpinan dari Ayatullah Khomeini ini ketika sering mengkhususkan pertemuan dengan Sayyid Ali Khamenei, itu pertanda bahwa rahbar selanjutnya adalah Sayyid Ali Khamenei. Nah, pengetahuan gaib lain yang diketahui oleh Imam Khomeini yang diceritakan dalam buku ini oleh Hamid Algar adalah pernah Imam Khomeini menolak humus dari seorang pengusaha. Humus itu artinya kurang lebih sama seperti sedekah atau pajak penghasilan atau sedekah penghasilan. Ia menolaknya karena mengetahui ketika ia menerima humus tersebut, maka pengusaha tersebut akan ditangkap di perbatasan karena memberikan humus kepada Imam Khomeini, yang mana kita ketahui Imam Khomeini pada waktu itu diasingkan atau dipersekusi oleh pemimpin rezim despotik otoriter pada waktu itu, yaitu Reza Pahlavi. Di sisi lain Imam Khomeini juga pernah mengetahui bahwa ada seseorang dari Bandara Baghdad yang bertawassul kepada Imam Musa Qasim, yang mana Imam Khomeini mengetahui cerita tersebut sebelum seorang tersebut menceritakan kepada Imam Khomeini. Jadi mungkin mirip-mirip dalam konteks Indonesia seperti Gus Dur yang sering dianggap sebagai wali ke-10, yaitu telah mengetahui cerita tertentu sebelum cerita itu diceritakan kepada Gus Dur. Nah, terakhir Imam Khomeini berbicara juga tentang ibadah dan praktik Islam, bahwa dalam konteks ibadah misalnya sholat dan sebagainya, Imam Khomeini memerintahkan kita untuk mendahulukan sholat tepat waktu. Bahkan wudhunya pun Imam Khomeini itu menghadap kiblat. Dia sangat-sangat anti gibah. Menurutnya dosa gibah lebih besar dibandingkan dosa membunuh. Dia juga menjauhi riya. Riya itu artinya menyombongkan diri. Misalnya ia menegur orang yang sengaja bergaya kehidupan orang miskin supaya dianggap sederhana, padahal itu bagian dari riya. Jadi riya itu tidak semata-mata menampilkan kemewahan. Wah, saya berperilaku mewah, saya riya. Orang yang sengaja berpenampilan miskin pun itu bisa kena penyakit riya gitu. Nah, dan itu ia dapati karena totalitas beliau bukan hanya dalam filsafat
atau irfan, tetapi juga pada spiritualitas. Misalnya ia senantiasa membaca doa, dalam hal ini kitab Mafatihul Jinan, yang mana kitab beliau itu sampai-sampai harus dijahit ulang beberapa bulan setiap ia ingin membacanya karena sudah sangat usang. Bahkan di bulan puasa, Imam Khomeini ini menamatkan 30 juz atau satu Al-Quran secara penuh itu setiap hari. Jadi dalam 29 atau 30 hari puasa, ia menamatkan 29 sampai 30 Al-Quran. Di akhir kehidupannya, momen-momen terakhir yang penuh ketenangan dari Imam Khomeini ini, ia bercerita tentang mimpinya kepada istrinya bahwa sekitar setengah bulan sebelum ia wafat, artinya bulan Mei, ia bermimpi bahwa Imam Ali alaihissalam itu memandikan, mengafani, dan mensalatkan jenazah Imam Khomeini. Yang mana di saat dia di pembaringan di rumah sakit, bahkan ketika dia dioperasi, ia menolak untuk disuntik bius, untuk hilang kesadaran. Kalau kita kan mungkin disuntik bius, supaya kita hilang kesadaran, supaya tidak sakit. Dia menolak. Ketika dia dioperasi, dia menolak untuk disuntik bius supaya dia tetap sadar, dia tidak ingin dibawa pengaruh ketidaksadaran gitu. Jadi dia juga ketika di akhir hayatnya itu menolak untuk bertemu dengan cucu kesayangannya yaitu Ali, agar ia bisa memutuskan seluruh ikatan duniawi, supaya dia tidak sedih ketika dia mengembuskan nafas terakhirnya. Bahkan ia sholat pada saat hari-hari terakhirnya tersebut. Jadi ketika ia sudah berada dalam kondisi yang sangat kritis, ia sering dibisik oleh dokter bahwa sekarang sudah waktu sholat. Imam tetap sholat dengan isyarat. Tidak tahu bahwa dalam Islam itu bisa sholat dengan isyarat, misalnya tetap dengan baring. Selain orang-orang Muslim pengikutnya, di mata non-Muslim juga Imam Khomeini ini sangat penuh karisma. Bahkan banyak tokoh-tokoh besar, baik itu Muslim maupun non-Muslim, itu memuji pemikiran dari Imam Khomeini. Salah satunya adalah Gus Dur. Bahkan ketika saya juga membaca buku dari Imam Khomeini ini, yaitu Pemikiran Politik dalam Pemerintahan Islam, ia juga memuji Soekarno, yaitu keberanian Soekarno dalam melawan imperialisme. Jadi ada poin-poin penting yang bisa kita ambil dari kepribadian Imam Khomeini, yaitu walaupun dia adalah the great supreme leader atau pemimpin tertinggi, ulama besar, filosof, tetapi kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Bahkan ia tidak pernah menyuruh istrinya sekalipun untuk mengambil air minum atau mencucikan piringnya. Ia melakukannya secara mandiri. Bahkan di sisi-sisi spiritual juga dia sangat tepat waktu dan tidak menyepelekan ibadah mahda sebagaimana kita yang selalu merasa bahwa saya kan sangat sibuk bekerja atau sibuk belajar, sibuk membaca, menulis, maka sholat saya bisa ulur waktunya. Nah, ini sangat berbeda dengan konteks Imam Khomeini sebagai seorang tokoh besar. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.